Memiliki saya tidak menggunakan slide atau tampilan LCD, tapi menggunakan coretan kecil. Saya pikir kalau pakai LCD nanti agak kerepotan gitu. Biasanya kan pasang-pasang dulu, mengingat waktunya hanya ba'da maghrib sampai isya, adzan isya. Nah niku menggunakan mungkin tulisan ringkasan dari hadis nomor ke-14 dan nomor 15. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini saya tidak tuliskan, pendek. Anil Aghar ibni Yasar Al-Mazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya. Wa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, dan aku bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim. Nah, hukum bertaubat itu wajib, bapak-bapak sekalian. Siapapun hamba-hamba Allah yang beragama Islam, dia beriman kepada Allah, wajib hukumnya bertaubat. Tidak ada ketentuan, dosa kecil maupun dosa besar wajib bertaubat. Dari dosa membunuh orang, dosa berzina, dosa mensekutukan Allah, atau dosa-dosa yang kecil, semuanya wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubat itu artinya ar-ruju, bapak-bapak sekalian. Napa? Ar-ruju, ibu-ibu. Sing madhep ngulon-ngulon kae, sing dingkluk-dingkluk turu napa? Tilem napa mirengaken ibu-ibu? Mirengaken. Saestu? Saestu. Intine ngerjenengan tesih prengas-prenges, mesam-mesem, berarti tesih memperhatikan, ngoten nggih. Adik-adik juga gitu. Nggih. Bapak-bapak dan para hadirin semuanya juga seperti itu. At-taubah ai bimakna ar-ruju. Tobat itu artinya adalah kembali. Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tarkul ma'asi, meninggalkan dosa dan maksiat, menyesalinya. Menyesali perbuatan dosa dan maksiat itu, bertekad untuk tidak kembali lagi kepadanya. Itulah makna taubat. Jadi taubat seperti yang kita ulas bulan lalu, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat, menyesali, dan bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Ada 4 unsur ini. Taubat hukumnya wajib bagi setiap muslim dari segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa apa? Dosa besar. Dosa kecil contohnya apa, Pak? Yang kecil contohnya apa? Berbohong. Berbohong itu dosa besar, Pak. Nggih. Ala laknatullah alal kadzibin. Ya, laknat Allah niku ditimpaken dumateng tiang-tiang ingkang senengane ngapusi. Ya. Itu dosa, Pak, bahaya. Yang dosa kecil kira-kira apa? Kikir. Kikir dosa kecil atau dosa besar? Kikir, bakhil, pelit, dosa kecil atau dosa besar, ibu-ibu? Besar. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Contohnya yang besar gimana, Pak? Kikir dalam hal yang wajib. Ya. Al-bukhlu fil wajibat. Bukhul atau bakhil dalam hal perkara-perkara wajib. Contohnya apa, Pak Torik?
zakat. Setiap tahun ada zakat fitrah atau zakat fitri yang ada kadarnya, ketentuannya. Katakanlah salah 1 kilogram, 3 kilogram dari quti baladi, dari makanan pokok negara tersebut. Kalau di sini beras ya pakainya beras. Wah, kula nak teng mriki kok dicaosi rong werna niki Bu. Lah nggih niki pethak. Iku kopi apa teh apa napa Mas? Teh. Waduh, Masya Allah. Nggih matur suwun. Ibu-ibu mboten dicaos Ibu. Wis rasa meri ya Bu ya. Aku yo ora mimi kok mengke kok. Biasane kula nggih nggih untuk ya nanti diminum. Saya minumnya seperti jamaah, yang jamaah minum saya juga minum. Nggih. Contohnya zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal tidak bisa pelit, tidak bisa, tidak mengeluarkan, tidak bisa, harus mengeluarkan. Tapi kalau yang dosanya pelit, dosa kecil itu pripun Pak Torik? Contoh gini, enten wong melarat sedekah 20.000. Tapi jenengan sugih blegadok padha-padha 20.000 kan. Nah, seperti itu Pak. Enten tamu kula dolan tenggone Pak Dwi ngoten wae lah. Ngapunten Pak Dwi niki contoh mawon gitu. Jane Pak Dwi yo ndek kurma, ndek roti. Ning ora ditokke ngoten. Wis tak kei wedang putih tok lah ngoten. Ah kayak gitu. Nah itu seperti itu Pak. Bukhul atau pelit yang dampaknya itu marad. Tidak pada dosa besar, tapi itu penyakit, seperti itu penyakit. Ibu-ibu intinya gini ibu-ibu sekalian. Kita bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang melarat, ngapunten nggih ibu-ibu nggih. Kalau kita ditakdirkan jadi orang melarat, kuncinya sabar. Ojo kakean gresula, kakean sambat ning napa? Sabar. Nggih. Ning nak ditakdirke dadi wong sugih, kuncinya adalah bersyukur atau dermawan. Jadi memang wong melarat niku ra penak Pak ning donya niku Pak. Ra penake napa? Ra penake napa Mas? Dadi wong melarat ra penake napa? Ra penake iki apa-apa keri Pak. Jenengan bisa menyaksikan sendiri di lingkungan panjenengan. Angger wong melarat teko keri dhewe manggone pundi? Ya keri dhewe. Wong melarat teko sik dhewe manggone teng pundi? Ya tetep keri dhewe, ora iso ning ngarep dhewe, kan ngoten. Padahal dheke teko napa? Sik dhewe. Ning tetep ae deleke ning mburi dhewe, kan ngoten. Benten ngambe wong sugih. Wong melarat iki gawe omah ya keri-keri, tuku motor nggih keri-keri gitu Pak. Nikah nggih keri-keri, turane koretane wong-wong kuwi nggo, kan ngoten. Nah. Tapi Allah akan membalik kondisi itu saat di hari kiamat nanti. Ya. Di hari kiamat justru orang-orang miskin, zumratul masakin, kelompok orang-orang miskin itu dhisik dhewe, Bu. Ya. Mereka masuk surga mendahului yang lain. Selisihnya 500 tahun, Bu. Hidup melarat. Hah? Hidup melarat. Moh, ya wis. Ah jenengan kula pinter kok, Bu ini kok pinter kok. Wegah urip melarat kae. Ya. Neng donya keri Bu, ning akhirat disian lho. Jenengan purun mboten? Kaceke 500 tahun, Pak. Orang-orang sugih di dunia ini berbaris dulu di padang mahsyar, sedangkan orang-orang melarat napa dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki surga lebih dulu. Meskipun orang melarat ini diperintah Allah mlebu surga dhisik dhewe, ning Allah memberikan pesan, melarat, ilingo, ning donya wong sugih endi wae sing gampangke urusanmu. Ya. Melarat, di dunia orang kaya mana saja yang membantumu, yang membahagiakanmu, yang mempermudah hajat dan urusanmu. Ya. Jadi wong melarat niku wis adus, kita Bu wis samponan ameh mlebu surga, tapi Allah berpesan
orang kaya mana yang saat hidup di dunia mempermudah urusanmu, ajak mereka untuk masuk surga. Oh, wong melarat apik to, Pak? Apik. Jadi ning yo pilih-pilih. Melarat aku jak ning surga. Sik tak tilikane sik, oh kowe mbiyen peli tok mbek aku kok. Ah, kayak gitu. Kowe mbiyen bakhil. Intinya dosa apapun mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mau bertobat dengan serius dan sungguh-sungguh serta mau menjalankan semua ketentuan-ketentuan taubat, maka kita tidak diperkenankan untuk ragu-ragu bahwa Allah menerima taubat kita. Allahu yaghfiru adz-dzunub jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Dosa gede, cilik, dosa membunuh. Coba Nabi siapa itu? Sahabat Umar. Sayyidina Umar itu beliau saat itu luar biasa, Pak. Ditakuti banyak orang. Dan kebetulan beliau itu punya anak perempuan. Ning ora ngerti gitu loh. Jadi ketika bojone babaran, Umar itu sedang berpergian keluar rumah. Dan istrinya khawatir karena ada budaya jahiliyah nggih, Pak nggih. Budaya jahiliyah bahwa kalau punya bayi wanita dikubur hidup-hidup. Namanya wa'dul banat, Pak. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Lah istrinya takut kalau Umar ngerti anak wedok engko ndak dipendem urip-urip. Maka anak yang perempuan itu dihiasi, didandani ben kaya cah lanang. On, ngoten nggih? Nah, ya Umar ya ora ngerti. Ya, ngertine cowok kan itu. Wah, kullama takbur suatu hari anaknya kan gede. Dolan ngambek bapake. Kemudian Pak badhe pipis kan gitu. Arep pipis. Nah, ketika Umar melihat, loh kok Pak Pau kan gitu kan. Akhirnya Umar pun memendam hidup-hidup anak tersebut, Pak, anak perempuan tersebut. Maka benar kalau Umar itu sholat yuwajjah ila al-yamin, menghadap ke kanan, Umar tersenyum, ya, guyang-guyu, prengas-prenges kan gitu, tersenyum. Tapi indama yuwajjah ila shimal, ketika Umar menghadap ke kiri, Umar menangis. Menghadap ke kanan, Umar tersenyum karena Umar mengingat masa lalunya. Oh, mbiyen ki aku nyembah Uzza, Lata, Tuhan patung itu loh, Pak. Sedangkan patungnya itu dibuat dari gandum. Ya, jadi dhek kuwi bar nyembah Tuhan, maem Tuhan. Jadi elok wong jahiliyah dulu bisa berani makan Tuhan. Dhek nyembah Tuhan tapi makan Tuhan. Dia tersenyum, oh bodone aku mbiyen. Ya toh, Tuhane tak emplok kan ngoten toh, Pak. Nah, ketika dia menghadap ke kiri, dia ingat dia pernah memendam hidup-hidup anaknya. Wong jahiliyah ngoten niku, Pak. Bertobat dari kejahiliahan, adamul ilmi, ketidaktahuan. Wong biyen ki ngapunten, Pak. Biyen niku nek enten anak perawan, nak jenengan gadah anak perawan, budaya Arab itu ngarep omahe dikeki umbul-umbul. Nak wong saiki umbul-umbul. Kalau zaman dulu ya bendera gitu aja. Ada tanda kalau di rumahnya ada anak perawan. Lah mungkin enten anak perawan, ini sing golek-golek bojo iki, wong lanang-lanang perjoko-perjoko arep golek bojo itu nyicipi siji-siji, Pak. Katakanlah Pak Torek, wah ngicipi. Nah, saya ngicipi. Nah, engko sapa meneh? Pak Harto, wah ngicipi. Ya umpamane kan cuma contoh aja. Pak Dwi ngicipi, wis rampung. Lah engko nak meteng, nggih Pak nggih. Anake lahir. Lah iki engko mirip ndi? Ya, nak rupane kaya Pak Torek, kuru cilik, kuwi berarti anake Torek iki. Berarti nikahe mbek
Torik. Nah, nak gagah gede dhuwur kali Pak Harto kan ngoten. Lah sing bingung sikile padha aku wajahe Pak Harto iku bahaya itu. Ah iku sing bodhone wong biyen ngoten niku, Pak. Maka disebut juhala. Ignorant. Kalau bahasa modernnya ignorant. Ignorant itu kebodohan. Saking bodhone wong biyen ngoten niku, Pak. Nah, kemudian datanglah syariat Islam. Bertaubat. Umar pun bertaubat. Dosa besar seperti menghilangkan nyawa. Nah, tadi saya ceritakan berzina, bahkan menyekutukan Allah saja diampuni, apalagi dosa-dosa kecil semua dengan mudah Allah ampuni dengan kemahakasiannya, dengan kemaha pengampunannya. Sigote tobat niku nggih paling gampang Astaghfirullahalazim, Pak. Astagfirullah niku nggih. Sigot pertama sing paling gampang cendek astagfirullah. Nomor kalih jenengan saged astaghfirullahalazim. Nomor 3 rada dawa sithik astaghfirullahalazim lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ngoten niku nggih saged. Yang lain ada enggak, Pak? Yang lebih panjang ada. Allahumma astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Enek ling luwih dawane Pak Torik ada, namanya Sayyidul Istighfar. Nggih, aja golek ling cendek-cendek, Bu. Bu, nggih. Ibu-ibu senengane ling dawa apa cendek? Hah? Bu. Ling dawa berarti Sayyidul Istighfar. Bunyinya gimana Pak Torik? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baca pagi dan sore. Mungkin di bab Riyadhus Shalihin, di bab istighfar diterangkan, Pak. Man qala, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar qala wau, ya. Wa huwa muqinun biya, dia membaca dengan yakin di pagi hari, dia yakin, Pak. Membaca Sayyidul Istighfar yakin dengan isinya itu tadi. Wa mata qabla ayyumsi, dan dia mati sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dia masuk golongan penduduk surga, Pak. Waman qalaha fil masai, dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini tadi di sore hari, Pak, sore hari seperti ini membaca Sayyidul Istighfar, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan bacaannya itu, au ma makna, wa mata qabla ayyusbiha, dan mati sebelum azan subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia masuk napa? Golongan penduduk surga. Loh, ora penak, Pak. Ibu-ibu berarti leres panjenengan nggih, ibu-ibu nggih. Seneng sing dawa-dawa, ya kan gitu kan? Nah, ini dibaca saja Sayyidul Istighfarnya itu. Aja sing cendek-cendek, senengane nak bapak-bapak ya cendek-cendek. Imam kulhu atau kulhu. Kulhu. Kulhu nggih, sing cendek-cendek. Ya sesekali yang dawa, sighotnya yang panjang. Sighat istighfar yang panjang yaitu Sayyidul Istighfar. Nah niki hadis sing nomor 15 ibu-ibu nggih. Niki ingkang kula tulis, kula serat teng tulisan ringan itu nggih. Itu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab adab pasal taubat hadis ke nomor 15. Lillahi asyaddu farahan. Lah niki ceritane niki radi hiperbolis ya. Sungguh Allah itu lebih bahagia. Jadi Gusti Allah itu seneng banget. Wah gembira ya. Ning mboten kenging membayangkan Gusti Allah jingkrak-jingkrak. Wah asik-asik nggih. Ndak boleh ya. Tapi Allah itu sangat senang sekali bitaubati abdihi, terhadap tobatnya seorang hamba ketika hamba itu mau bertobat, Pak. Hina yatubu ilaihi,
saat hamba itu mau bertobat, Gusti Allah seneng banget. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah, dibandingkan bahagianya seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, kemudian falatat, kemudian dia menemukan untanya itu bersama makanannya, minumannya yang sempat pergi. Contoh gini Bu, niki ben bahasa gampangnya ngeten. Allah niku remen ketika jenengan istighfar. Allah niku remen, seneng banget ibu-ibu bapak-bapak ketika ibu-ibu dan bapak-bapak itu apa? Bertobat kepadanya dari segala macam dosa, dosa kecil maupun dosa besar. Seperti melebihi Pak, bukan seperti, tapi melebihi bahagianya seseorang yang kehilangan onta di tengah gurun pasir, ontane hilang, gitu. Ontane hilang, bekale ya hilang, segone hilang, tempene hilang, napa melih gudege hilang. Ning nggih mboten enten gudeg teng Arab, mboten enten gudeg Bu. Mriko entene air, kacang, roti, nggih. Semua perbekalannya hilang. Ngerti-ngerti napa bali meneh. Lho, neng tengah gurun pasir lho Pak, bayangken nggih. Kehilangan kendaraane, isi makme nggih ilang. Nah, tapi kemudian menemukan lagi itu, ontanya kembali lagi. Allah lebih senang lagi Pak dibandingkan mereka yang kehilangan onta di tengah pasir, kemudian mendapatkan ontanya itu sampai nggih, wong kuwi mau lali saking senenge. Wah, jadi dia berputus asa gitu loh. Qad yais, dia berputus asa. Wah, neng tengah gurun pasir aku mati engko. Nak mboten mimik, mboten ngunjuk, saya bisa mati kekeringan. Saya bisa kelaparan. Setelah dia berteduh, ontanya kembali, dia mengambil erat-erat ingkatan onta tadi, dadungnya dicekel tenanan, kemudian dia mengatakan saking senenge Pak. Nah, di dalam hadis ini ya lucu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Loh, ya tak? Ya kayak gitu loh Pak. Ya Allah, aku Tuhanmu, dan kamu adalah hambaku. Saking senenge wong kuwi mau nemu ontane meneh, dia iki lali. Kudune kan dia bilang, "Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu." Kan ngono, Pak. Tapi saking senenge wong kuwi mau, "Ya Allah, Allahumma anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuk, dan aku tuh Tuhanmu." Loh, salah loh Pak. Saking senenge wong salah. Nah, ibu-ibu nate salah mboten Bu? Itu duit 100 juta no, umpamane Bu. Ning ya ora mungkin ya. Nggih. Ya ora mungkin itu duit 100 juta sing ngakek sapa kan ngoten Pak? Ya. Kalau yang ngasih jin ya gak mungkin jin ngasih 100 juta wong ora ndek nasab kok ngeki 100 juta gitu. Kalau ada apa ikatan waris ya mungkin untuk warisan ya Bu nggih. Nah, itu mungkin. Katakanlah kita dapat 100 juta. Terus kemudian kita mengucapkan apa ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, itu normal Pak. Lah orang ini sangke senenge iki lali loh Pak. Mboten alhamdulillah, dia sampai mengatakan bahwa aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Apakah orang ini berdosa? Tidak. Ya, tidak berdosa Pak. Karena saking senengi loh. Dia lali ora disengaja kan ngoten. Beda kalau disengaja. Ibu-ibu, bapak-bapak, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa sebelum segala sesuatunya, seseorang yang mau bertobat harus yakin, 100% yakin ken bahwa Allah itu Maha Pengampun dan bukan pendendam. Titik. Allah Maha Pengampun dan bukan pendendam. Nah, jenengan pripun Bu? Pengampun atau pendendam?
Bapak-bapak, wong saiki iki ya aneh kok. Ndelok wong maksiat kudune dikandani tapi malah diomongi, Pak. Kudune diajak ad-dakwah ilal khair, diajak kepada kebaikan tapi dirasani, digrenengi. Akhirnya mereka menjauh. Ya, betul kata teman-teman itu. Awake dhewe itu terkadang terlalu overdosis menjadi orang baik. Menganggap orang-orang yang belum sholat orang-orang yang hina. Menganggap mereka itu mungkin menjijikan, it's very disgusting loh. Karena kita mengidap penyakit ana khairum minhu, aku luwe apik katimbang wong kae. Ini bahaya loh Pak, ini maksiat juga, ini maksiatul qulub, ini maksiat hati. Oh itu orang-orang yang belum mau sholat kesini Pak, orang-orang yang belum sembahyang itu. Dia aslinya ya pengen sholat loh Pak. Angger delok awake dhewe pakai mukena, pakai sarung, nggih. Itu ya pengen, wah kapan ya aku iso ngono kae. Tapi kita jangan ada istilahnya dalam benak kita atau pikiran kita ana khairum minhu. Kalau seperti itu kita berkarakter iblis Pak. Nggih, kita berkarakter napa? Iblis. Nggih, karena hanya iblis saja yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Orang yang membunuh 99 nyawa saja, kemudian dia genepi mateni, tapi bukan Sambo loh ya Pak ya. Boh kayak mugi-mugi tobat, ini direkam ya, moga-moga orangnya dengar tobat dan mengungkapkan kebenaran, kan gitu Pak. Bertobat bukannya kitmanus syahadah ya, tapi mengungkapkan kebenaran. Jadi kalau yang haram itu Pak mengungkapkan aib. Contoh ngene we. Nom-nomane dhek iki nyicipi wong wadon akeh Pak. Wong kabeh wong wadon dari bentuk apa kotak, bunder, segitiga wis kabeh dicicipi kabeh. Wah, mamane ngoten nggih. Mbandang tobat, dhek iki buka-buka aibe dhek. Pak Dwi, ngapunten Pak Dwi, aku nom-nomanku wis jan seger tenan. Aku wis puas tenan. Mbok segitiga, persegi panjang, bulat, wis tak cicipi kabeh. Ora ngono Mas. Itu aib ditutup. Tapi kalau untuk membuka tabir kebenaran, meluruskan kebenaran, ya harus dibuka. Wala taktumus syahadah, dan jangan kamu menyembunyikan persaksianmu. Lah kalau itu persekongkolan katakanlah, entah narkoba, entah perjudian, entah pembunuhan, dibuka, bukain yang ngendi? Boleh di Mahkamah Agung, boleh di kehakiman gitu. Kalau memang harus ngomong ya ngomong gitu. Jadi tobatnya Mr. Sambo itu ya dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dia menerima hukuman itu, kemudian apa ibu-ibu sekalian? Dia mengungkapkan. Karena dengan dia ngomong itu, saya yakin betul statusnya Pak Soeharto bisa aja terungkap itu. Kasus-kasus yang kemarin tidak terungkap. Iya, betul. Nyatane kula nggih gumun kok, Pak. Pertama kali kasus itu ada, aku ya tembak-tembakan ngeri ya, Pak ya. Kon dhuwur ngisor tembak-tembakan ngoten to. Kabeh wong hampir, Pak. Mungkin kalau pakar hukum mungkin ada pertanyaan ya. Kalau masyarakat biasa percaya. Tapi ternyata dia ngarang cerita gitu Pak. Nah seperti itu. Berdusta, berbohong. Laknatullah alal kadzibin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, berbohong. Nah ini orang yang membunuh 99 nyawa kemudian ditambah lagi 1 nyawa, itu diampuni Allah dan masuk surga Pak. Ning ya terus aja ngono Bu. Wah aku tak ngono mateni wong Pak Torik. Wah aku siji durung kok kan. Ben netes kan. Jangan gitu. Karena man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa dengan sengaja membunuh manusia yang tidak berdosa, tidak merusak bumi, tidak berbuat kerusakan di muka bumi,
faka'annama qatalan nasa jami'a. Dia seperti membunuh seluruh umat manusia pun. Lah ini ada cerita lagi Pak. Orang berzina, wanita berzina. Niki kula ceritani niki, kula mumpung direkam. Nggih. Jenengan yakin ada hukum selain rojam apa Pak? Hukum apa biasanya? Hukum jilid. Ya. Jilid itu cambuk. Guru saya Al-Qardawi itu la yu'min bi hukmi rajam. Hukum rojam itu beliau tidak yakin Pak. Bahwa itu syariat Islam itu beliau tidak yakin. Beliau yakinnya adalah syariat jilid. Jilid itu dicambuk. Berarti kalau yang muhson dicambuk setengah. Yang ghairu muhson dicambuk setengah. Tapi kalau muhson full. Muhson ki wis kawin. Kan ya, orang udah nikah berzina. Lah, itu cambuk full. Mi'ata jildah. Tapi kalau yang ghairu muhson itu setengah. Itu pendapat minoritas Pak. Kalau yang mayoritas percaya adanya hukum rajam. Nah, ada wanita yang berzina kemudian dia hamil. Wanita berzina kemudian dia hamil. Ketika datang kepada Rasulullah untuk dirajam, meski sempat disumpah serapai oleh beberapa sahabat, tapi Rasulullah menegaskan bahwa wanita itu dalam perjalanan menuju surga. Loh, ngeten iki Pak. Dalilnya apa Pak Tariq? Hadis riwayat Imam Muslim. Laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sungguh dia telah bertobat, wanita yang berzina dan hamil tadi sungguh telah bertobat. Seandainya tobatnya itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, tobatnya itu pasti mencukupi loh. Jadi orang yang mau berbuat baik, wong sing niat pengen tobat iki penak Pak. Kullu bani Adam khata'un. Oke, setiap manusia mesti salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang adalah yang mau bertaubat. Ya, kita bertobat. Yang dulunya mungkin tadi kalau kita membahas soal bakhil, ya aja bakhil saiki. Tidak usah terlalu kikir-kikir. Kikir itu apa Pak? Tidak mau berbagi lah. Pelit. Soal makanan pelit. Soal minuman pelit. Entute wae kok pelit. Ya toh, aja ngasih entutku diambu wong liya kan ngono. Kuwi jenenge pelit apa Pak? Ya sak hangke medhite ra ukur entute ngasih di wah iki enggak mau orang lain menerima pemberian darinya. Ya bertobat. Yang dulu enggak mau sholat, sekarang sholat, tak durunge disolati. Yang dulu katakanlah peminum, sekarang bertobat. Sehingga posisi yang benar untuk kaum muslimin itu antara khauf dan roja. Jadi wong ketika bertobat itu Pak, kuwi khawatir napa? Dosane itu akeh ngoten lho Pak. Roja itu ndek harapan. Harapannya diampuni oleh Allah. Ibu-ibu, kula badhe tangklat ibu-ibu. Nate mboten ibu-ibu. Turu bengi-bengi, ngerti-ngerti tangi glagapan. Nate mboten? Ibu-ibu atau bapak-bapak pernah ndak? Jenengan nate Pak, tidur malam hari nggih. Terus tangi Pak, bangun ning glagapan wedi ngono. Pernah ndak kayak gitu? Pernah? Pernah? Itu indikasi baik loh Pak. Berarti terus takut tentang mungkin wah aku nak mati piye itu pernah Pak? Pernah tidur bangun-bangun wah kok nak aku mati piye, bojoku tak tinggal ngoten. Anakku tak tinggal nggih ngoten niku Pak. Itu bagus itu. Itu pertanyaan bagus Pak. Itu berarti jiwa kita ini sebenarnya mutmainnah. Asline awake dhewe iki pengen sembahyang malam, tapi karena terlelap dengan tidur, terlelap dengan godaan-godaan
syahwatid dunia, kita tidur Pak. Padahal jiwa kita itu rindu untuk bersujud kepadanya. Jiwa kita itu rindu untuk membaca kalimat-kalimat sucinya, yaitu Al-Quran. Loh, ngoten niku lho Pak. Berarti kalau panjenengan kok bengi-bengi tangi, ngerti-ngerti kok tangi gejibloan cecak umpamane. Nah, itu malah apik. Ya, kon tangi untuk apa? Junfil lail. Untuk fatahajjat minal laili nafilatan. Kita untuk bertahajud di malam hari. Karena belum azan, saya lanjutkan lagi. Belum azan nggih Pak nggih. Oh Pak Torik ana azan piye jenengan mikir mbok gegemok ana azan. Kat subuh ya ora azan-azan. Nggih, kula gojekan lho Pak nggih. Ha nggih wong mikir tak cekelok azan piye meneh ngoten. Nggih. Saya lanjutkan dulu sebentar Ibu-ibu sekalian. Tobat seseorang itu tidak akan diterima. Tanda-tandanya satu, tobatnya tidak diiringi rasa menyesal dalam hati. Ngapusi ning tidak menyesal. Berzina tapi tidak menyesal. Penak sesuk bali meneh. Saiki ngomong astagfirullah tapi gitu, hatinya ingin kembali lagi, tidak disertai dengan penyesalan. Ora menyesal sama sekali. Ning kudune menyesal, Pak. Kula riyen ya aku ya ora gelem buka aibku dhewe nggih, Pak. Saya dan teman-teman itu pernah wis ngene wae lah, aku paling udut ya lah, udut. Saya pernah udut, Pak. Meskipun udut itu antara makruhat sama muharramat ya, Pak nggih. Bab ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, tapi saya pernah udut. Dan saya pernah nyisa, sisa itu, Pak. Lem gede niku lho, pernah. Bar niku kula nggih menyesal, Pak. Waduh kok ya iso ya aku jebol ya akhirnya. Akhirnya aku ora perjaka karepku ngoten lho, Pak. Saya ngudut kan ngoten to. Mulut saya ini akhirnya pernah ngudut gitu. Padahal dulu saya tidak pernah ngudut. Akhirnya saya ngudut, Pak. Menyesali itu. Tobat yang tidak mencegah dari pengulangan dosa. Ya, ini juga tidak diterima, Pak. Tidak mendapatkan maaf. Nah, ini juga nggak diterima. Tidak mendapatkan maaf dari orang lain. Ini juga sulit diterima. Nah, Pak Torik, yang terakhir aja Pak, tanda-tanda diterimanya tobat niki pun enek asine enek papat Pak, ning kula tulis loro ya. Sebenarnya ada 4 tapi saya tulis 2. Ini saya kutip juga footnote-nya dari buku mana saja, mungkin nanti bisa dicek di Google, tapi bukunya berbahasa Arab ya Pak. Ini Risalah Tarsyidul Islam li Islahil Mujtama ya. Ini bahasa Arab, cuma saya udah Indonesiakan gitu. Yang pertama, tanda-tanda diterimanya taubat adalah bahwa keadaan seorang hamba itu setelah bertaubat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia takut, dia punya rasa takut kepada Allah sampai datang kematiannya dan tidak merasa aman dari makar Allah. Meskipun untuk sesaat. Allah itu bisa berbuat makar. Ngerti-ngerti ngeten iki to, Pak. Enten meteorit jiblok ning sawahan kabeh wong mati kan iso to? Ha nggih. Atau wis ngene wae lah. Kabele enek lingkung slet bledos kabeh. Enek aliran listrik kabeh bledos, wah. Kan makar itu. Saya pernah mikir kayak gitu, Pak. Waktu dulu saya di Mesir pernah mikir kayak gitu. Tapi setelah di Indonesia ora tau mikir kuwi, Pak. Saya dulu di Mesir mikirnya apa jal? Ngerti-ngerti nak Israel ngerudal teko Kairo ngoten lho. Wah, mati aku kan ngono. Dan saya mohon pada Allah waktu itu, Pak. Waktu saya merantau, saya mohon pada Allah, "Duh Gusti, jangan cabut nyawa saya di Mesir." Intinya ngono. Intinya aku pengen mati neng Indonesia. Ben ora ngrepotke wong tuaku ngono lho, Pak. Lah aku nak mati neng Mesir kan ada jenazahku piye kan, dadak repot menghalang dana terus untuk memulangkan jenazah saya kan ngono arat. Jadi aku ndongone ngono, ya Allah, tolong jangan engkau cabut nyawa saya saat saya sedang safar, saat saya sedang merantau. Gitu. Nah, jadi kondisi seorang hamba setelah bertobat itu lebih baik. Sholatnya menjadi lebih istiqomah, lebih membacanya juga lebih khusyuk. Bapak-bapak, ibu-ibu ya latihan maca Quran loh, nggih. Terus syarat yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah keistiqomahan dalam ketaatan. Oh, nah ini bisa dilihat. Saya melihat ada fenomena sekarang itu orang-orang yang berhijrah kemudian beristiqomah.
Nak wis berhijab ya berhijab. Aja terus cuculan meneh kan ngono. Wingi senengane apa klambi-klambi sing kurang bahan. Nah, saiki wis berhijab dan menutup aurat tapi malah membuka lagi ya. Itu tidak istiqomah itu namanya. Nggih. Jadi kondisinya menjadi lebih baik, kemudian yang kedua istiqomah. Ainul karamah fil istiqomah. Ya, rahasia karomah itu ada pada keistiqomahan. Jenengan ngertos nggih Pak nggih, watu gede wae ning ngarep omahe panjenengan. Kayak mbok tinju meskipun pukulan jenengan 100 kilo, ora pecah kae Pak. Yakin aku. Meskipun jenengan one punch pukulan sekali pukul bisa mengkau orang, tapi coba batu itu jenengan pukul ndak pecah. Tapi dengan tetesan air hujan, tis 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 tes 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 tes, batu yang gede itu berlubang loh Pak. Itu rahasia istiqomah itu seperti itu Pak. Wong esoh wis serbane napa istiqomah. Orang bisa itu rahasianya apa? Rahasianya adalah kulino Pak. Wong esoh kuwi orang bisa karena terbiasa. Saya tanya kepada ibu-ibu dulu, Bu, maido bojo gampang wangel? Hah? Mbak, kalau maido bojone gampang wangel? Gampang. Berarti jenengan kulino, Bu. Iya, karena gampang. Nggih, saestu. Saya tak takok, ngapusi gampang wangel? Hah? Angel iki jujur berarti memang orangnya jarang ngapusi. Lah ngoten niku lho Pak. Orang itu ketika istiqomah rutin tiap hari jadi kebiasaannya gampang Pak. Itu jadi kekuatan panjenengan. Maca Quran contoh saya tanya istri saya, maca surat Waqiah gampang apa angel? Gampang. Sebabnya aku ngerti deh bendina maca surat Waqiah. Ngoten. Tapi bagi orang yang tidak pernah, tapi mamane tak tes maca surat At-Taubah gampang apa angel? Angel sebabnya jarang maca surat At-Taubah. Kan ngoten. Ya ndresi apa ini gampang Pak. Orang nggak bisa baca Quran itu karena dia jarang baca Quran. Dia nggak bisa sholat duha karena jarang sholat duha. Rong rakaat itu Pak. Saat durunge glidik pergi ke sekolah sholat sih rong rakaat jendat-jendit rapopo. Orang sulit qiyamul lail karena tidak terbiasa. Lah ini ainul karamah fil istiqomah. Terbiasa. Kemuliaan kita itu karena membiasakan diri dalam kebaikan Pak. Itu dadi wong mulya panjenengan. Ya itu saja. Ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian? Nggih. Tentang taubat nasuha. Taubatan nasuha, nggih. Pripun Pak? Oh nggih, taubatan nasuha syaratnya ada 4. Nggih. Kalau berkaitan dengan Allah syaratnya ada 3, berkaitan dengan manusia ditambah 1 jadi 4. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa itu. Yang pertama berhenti Pak. Adalah al-wukuf anil ma'asi, berhenti saat itu juga dari ma'asi, dari kemaksiatan, perbuatan dosa. Yang kedua menyesali, ya, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Nah, ini syarat yang ketiga. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain meminta maaf. Kalau babakan dengan hutang mengembalikan. Utangi ya rekoso lho, Pak. Nggih. Sing guyang-guyu kae diutang kae. Kita Bu. Diutang mboten Bu? Nah, disaur dhewe-dhewe. Nggih no, mosok njaluk kok nyaur Pak Dwi ya ora, nggih Pak Dwi nggih. Ah nggih, kula gur gojekan kok nggih ana nggih. Seperti itu Bapak-bapak sekalian, bertaubat kalau soal membuka aib itu tidak boleh memang. Nggih. Jadi kalau pun dosane jenengan nikmati jadi nikmati maksudnya wis dadi kenangan panjenengan tutup buku, kita buka lembaran baru. Terus aja diumbar-umbar. Aku mbiyen yo tahu mateni wong ngene ojo wis ojo nggih. Udah bertobat aja. Saya pernah ini ndak. Wis diam bertobat jadi orang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, Mas? Ndak ada? Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan kitab Riyadhus Shalihin
khusus membahas mengenai taubat. Ya, pasti kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Kami ngajak monggo kita untuk memperbaiki diri dengan cara yaitu taubat. Kami sampaikan jazakallah khair pada Ustadz Thoriq yang sudah menyampaikan materi tentang taubat. Monggo Pak, Bu, dan saudaraku semua, acara kajian Ba'da Maghrib pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.